Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah lisan kita berhenti memuji Sang Pencipta Allah. Dengan penuh keyakinan sebagai seorang muslim kalau Allah maha mendengar, maha mengetahui, maha benar janjinya. Dan Allah telah menjanjikan dengan janji yang benar kalimat Alhamdulillah dan kalimat syukur. Dan kalimat ini menjadi penyebab utama terhadap terpenuhi segala kebutuhan kita. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memerintahkan kita untuk mengucapkan kepadanya. Baik, kita akan bahas insyaallah lanjutan dosa-dosa besar. Dan kita masih melanjutkan kajian atau bedah buku Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullah, dosa-dosa yang dianggap biasa. Dan pada malam ini beliau mengkhususkan dosa ke-42, masalah mendengarkan dan menikmati musik. Malam ini siap saya marahin. Baik, dalam pembukaan bahasan kita insyaallah kita buka sama-sama Al-Quran, surah Luqman. Silakan dibuka, saya harap semuanya buka. Jangan ada yang tidak mengikuti surah ini. Surah Luqman, surah nomor 31, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 7. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Ini adalah huruf-huruf awal dalam Al-Quran yang Allah lebih tahu maknanya. Mirip dengan Hamim, Taha, Yasin. Ini semua sama. Lalu ayat 2-nya Allah mengatakan, Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang kalau ditadabburi, dibaca, direnungi akan mengandung hikmat, ketenangan jiwa, ilmu yang luas. Lalu Allah mengatakan di ayat 3-nya, Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang yang mau ambil ilmunya, lalu dia terapkan dalam kehidupan, akan menjadi rahmat Al-Quran bagi dia. Penyejuk hatinya, ya, penghibur kesedihannya, penambah rezekinya, pemudah urusannya. Semua masuk dalam makna tafsir ini. Ayat 4-nya, Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang-orang yang mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Artinya, kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya, kalau kalian yakini Al-Quran, kalian baca, kalian tadabburi, kalian hafal, amalkan isinya, maka kalian akan termasuk menjadi orang-orang yang mendirikan solat, menunaikan zakat, dan yakin dengan akhirat. Karena dengan tidak membaca Al-Quran tidak mungkin ya, seseorang bisa merasakan itu. Di ayat 5 Allah mengatakan, Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. 5 ayat pertama surah Luqman menjelaskan tentang keajaiban Al-Quran. Benar-benar Allah turunkan dari langit penuh dengan hikmah, menenangkan jiwa, ya, dan akan menjadi penghibur kesedihan, pemenuhan segala kebutuhan bagi seorang mukmin. Kita sekarang masuk ke ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6 dan ayat 7 ini teman-teman, kata ulama tafsir adalah pantangan atau rival atau lawan daripada 5 ayat pertama. Kalau 5 ayat pertama Allah suruh Al-Quran dijadikan sebagai kehidupan kita, penghibur kesedihan kita. Allah mengatakan di ayat 6-nya, Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia, makna tafsirnya ada yang terlalaikan dari Al-Quran. Kenapa? Karena mereka mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Dan akhirnya menjadikan jalan Allah itu bahan olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.
Nanti kita masuk tafsirnya. Ayat 7-nya. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra wa basyirhu bi'adzabin alim. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ini loh Al-Quran, ini loh hadis Nabi SAW, maka dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya atau tidak mau mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka berilah berita kabar gembira dengan azab yang pedih. Ini pembukaan materi kita teman-teman sekalian. Surah Luqman ini. Berhubungan dengan materi kita atau tema kita ini. Kita akan bahas sekarang panjang lebar pendapat para ulama berhubungan dengan masalah tafsir surah Luqman ayat 6 dan ayat 7. Tadi sengaja saya bacakan 5 ayat pertama supaya kita memahami kalau 5 ayat pertama adalah petunjuk dari Allah untuk menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk kehidupan dan 2 ayat 6 dan 7 lawan daripada itu. Perhatikan apa yang dikatakan oleh ulama berhubungan dengan masalah tafsir Luqman ayat 6 dan ayat 7 ini. Yang paling sering dinukil oleh para ulama dalam tafsir 2 pendapat sahabat mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Di sini saya baca dulu penulis ya menjelaskan bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah dengan nama Allah bahwa yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah Luqman ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Adalah nyanyian. Perhatikan di situ di buku di halaman 117, Tafsir Ibnu Katsir di jilid 6 halaman 333. Jadi tafsir ini, ayat ini disumpahi oleh atau seorang sahabat dimaksud bersumpah. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih, itu Ibnu Mas'ud bersumpah mengatakan, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, itu adalah nyanyian. Demi Allah itu adalah nyanyian, demi Allah itu adalah nyanyian. Tafsir daripada surah ini. Dan ini perkataan seorang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang sangat terkenal dengan kesolehannya. Ya. Bahkan pernah Abdullah bin Mas'ud naik ke atas sebuah pohon dan beliau sangat kurus badannya, sangat kurus. Saking kurusnya sampai kedua betisnya tersingkap waktu naik di atas pohon, tertiup angin dan terlihat betis beliau radhiyallahu anhu. Maka ada di antara sahabat yang sempat menertawakan itu. Lalu Nabi SAW langsung menegur mereka sambil mengatakan dengan kalimat yang jelas, apakah kalian menertawakan kedua betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu? Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, kedua betis Ibnu Mas'ud ditimbangkan amal hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Sahabat Nabi yang mulia. Di tangan dialah mati Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal. Dia yang naik ke atas dadanya dan memenggal lehernya. Radhiyallahu anhu. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan Ibnu Mas'ud yang sudah kita bedah pada saat menjelaskan tentang kedudukan para sahabat. Termasuk kita membahas tentang pribadi beliau. Radhiyallahu anhum. Ibnu Jarir At-Tabari berkata dalam tafsir ini mengatakan bahwa para pakar tafsir berselisih pendapat tentang makna lahwal hadis atau perkataan yang sia-sia. Sebagian mereka mengatakan dimaksud adalah nyanyian dan mendengarkannya. Lalu setelah itu Ibnu Jarir menyebutkan bahwa perkataan ulama salaf mengenai tafsir tersebut diantaranya dari Abu As-Saba Al-Bakri rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa telah mendengar Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang tafsir Luqman ayat 6. Lalu beliau radhiyallahu anhu berkata, Al-Ghina walladhi la ilaha illahu yuraddidaha thalatha marrat. Itu yang dimaksud adalah nyanyian demi zat yang tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi selain Dia. Lalu beliau menyebutkan hal tersebut sampai 3 kali. Ini disebutkan di dalam tafsir surah Luqman yang disebutkan juga oleh Ibnu Jarir di jilid 20 halaman 127. Dan tadi sudah kita sebutkan juga Ibnu Katsir sebutkan di jilid 6 halaman 333.
Jadi teman-teman bisa kembali ke sana. Pendapat yang menafsirkan dari mayoritas ulama bahwasanya Luqman ayat 6 lahwal hadith, perkataan sia-sia yang menyimpangkan orang dari Al-Quran dan akhirat, disetujui juga oleh Mujahid, tabi'in yang masyhur, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Qatadah, Ibnu Najih, dan Mujahid berkata lahwal hadith adalah genderang. Asy-Syaukani berkata juga dalam tafsir beliau Fathul Qadir, itu dinukil, di tafsir ayat ini, dia mengatakan lahwal hadith adalah segala sesuatu yang melalaikan seseorang dari berbuat baik. Hal itu bisa berupa nyanyian, permainan, cerita-cerita bohong, dan semua jenis kemungkaran. Tapi nyanyian disebutkan oleh Syaukani. Asy-Syaukani menukil juga perkataan Qurtubi yang mengatakan, Qurtubi juga punya tafsir, yang mengatakan bahwa tafsiran yang paling bagus dalam makna lahwal hadith yang disepakati oleh umumnya ahli tafsir adalah nyanyian. Dan ini yang dinukil dari pendapat para tabi'in dan para sahabat dan tabi'in. Dan ini disebutkan dalam Fathul Qadir di jilid 5 halaman 483. Kalau ada orang yang mengatakan misal bahwasanya itu kan perkataan sahabat, mungkin kita masih bisa maknakan dengan makna lain. Maka ini dibantah oleh para ulama. Kalau seseorang sosok sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud yang menyaksikan wahyu turun, yang dipuji oleh Nabi SAW dan dijamin baginya surga, bisa bersumpah 3 kali, lalu kita harus pilih pendapat siapa lagi setelah itu. Dinukil statement yang sama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau juga mengatakan bahwasanya makna daripada lahwal hadith adalah nyanyian. Itu yang pertama. Yang kedua, surah An-Najm. Dibuka ya. Surah An-Najm ayat 59 sampai 62. Ayat 59 sampai 62. Ini kita baca tafsir Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Garis bawahi kalimat samidun. Fasjudu lillahi wa'budu. Apa kata Allah? Apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini? Tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, tentang adanya alam barzah dan kematian, tentang adanya hisab hari kiamat, tentang adanya surga dan neraka. Apakah kalian merasa heran dengan pemberitaan dalam Al-Quran dari informasi ini semua? Dan kalian bahkan menertawakan dan tidak menangis, merasa itu adalah bahan olokan, informasi belaka. Lalu Allah mengatakan, sedangkan kamu samidun. Perhatikan kalimat samidun ya. Nanti kita tafsirkan ini. Maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Kata ulama tafsir, makna samidun diambil dari akar kata bahasa asli orang Yaman, orang Arab. Orang Arab mengatakan Yaman, usmut lana, artinya berjanjilah buat kami. Dan ini pendapat yang paling kuat yang diambil oleh Ibnu Abbas dari Ikrimah, ya, radhiyallahu anhuma. Ikrimah mengatakan mereka biasa mendengarkan Al-Quran, namun mereka malah bernyanyi. Mereka malas mendengarkan Al-Quran, lalu mereka bernyanyi. Ya. Kemudian turunlah ayat ini, surah An-Najm yang tadi disebutkan ayat 59 sampai 62. Kata sebagian ulama tafsir, kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, kebenaran risalahnya, tentang kematian, tentang alam barzah, tentang surga dan neraka, dan Allah suruh kita menangis, jangan tertawa, kita punya persiapan untuk itu. Lalu Allah bilang, ya, kenapa kalian tertawa dan tidak menangis dan kalian samidun, artinya kalian sibuk menyanyi-nyanyi, gitu. Sehingga akhirnya Al-Quran itu dilupakan. Itu makna tafsirnya. Silakan. Antum mau kembali ke tafsir silahkan. Itu dijelaskan dalam banyak ya. Di antaranya disebutkan oleh disebutkan oleh Ibnu Jarir tadi. Kemudian juga Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Ighathatul Lahfan.
di jilid 1 halaman 258. Itu semua atau dua buah ayat dari Al-Quran yang ditafsirkan oleh para ulama salaf berhubungan dengan masalah nyanyian tadi. Sekarang kita dengarkan hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah itu. Hadis yang pertama adalah hadis yang masyhur Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengarkan dari Nabi SAW. Nabi bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif wa la yanzilanna aqwamun ila jambin alami yaruhu alaihim bisarihati lahum ya'tihim ya'ni al-fakir lihajatin fayaquluna irji ilaina gada fayabituhumullahu wa yada'al ilm wa yamsahu akhirahum kiradata wal khanazir ila yaumil qiyamah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya kata Nabi SAW, sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina. Saya tanya, zina haram enggak? Baik. Nabi SAW mengatakan akan datang nanti di antara umatku yang menghalalkan itu. Oh, zina enggak haram. Ya. Dan sutra bagi laki-laki haram enggak? Haram. Ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, pernah Nabi SAW mengangkat emas tangan kanan dan sutra tangan kiri lalu mengatakan dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Tapi nanti di akhir zaman akan ada orang menghalalkan itu. Khamr, minuman keras, haram atau tidak? Baik. Lalu yang keempat kata Nabi SAW, perhatikan lafadznya, sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina. Berarti dari haram menjadi halal. Sutra, khamr, dan alat musik. Perhatikan di sini yang keempat dikatakan dan alat musik. Ya. Dan beberapa kelompok orang akan singgah di lereng gunung dengan binatang ternak mereka. Sementara seorang yang fakir mendatangi mereka untuk minta, punya hajat. Lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami besok. Jadi ada sekelompok orang ingin pesta-pesta, dengarin musik, duduk di lereng gunung. Mereka bawa gembalaan-gembalaan mereka. Kemudian ada orang miskin datang, tolong bantu saya. Mereka mengatakan, kembalilah pada kami besok, karena malam ini kita mau pesta. Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpahkan gunung kepada mereka. Serta Allah mengubah sebagian mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. Hadis ini dinilai sahih oleh umumnya ulama. Di antaranya Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitab Al-Istiqamah, jilid 1 halaman 294. Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Ighathatul Lahfan, jilid 1 halaman 259. Penilaian senada juga dinilai oleh An-Nawawi, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Hajar, dan Asy-Syaukani rahimahumullah. Semuanya itu menyatakan bahwasanya hadis ini sahih, kecuali ada satu ulama Spanyol yang bernama Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya hadis ini ya, tidak tersambung antara Bukhari dengan gurunya yang bernama Hisham bin Ammar. Tetapi ini sudah dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau membahas dengan banyak sekali poin-poin yang membantah pernyataan Ibnu Hazm. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, yang pertama telah disepakati oleh para ulama hadis kalau Bukhari benar-benar bertemu dengan Hisham bin Ammar dan beliau benar mendengar darinya. Karena Imam Bukhari mensyaratkan untuk belajar ilmu hadis mendengar langsung dari lisan orang yang menyebutkan. Yang kedua, Imam Bukhari menegaskan di sini dengan lafaz jazm, ya, artinya penekanan. Jika beliau mengatakan dengan lafaz jazm, sudah pasti beliau mendengarkan langsung dari Hisham, dan ini yang paling mungkin. Karena sangat banyak orang yang meriwayatkan hadis dari Hisham, dan Hisham adalah guru hadis yang masyhur. Bukan cuma Imam Bukhari yang belajar dari beliau, tapi banyak ulama yang lain. Adapun Bukhari adalah seorang hamba yang tidak mungkin melakukan tadlis atau kecurangan dalam periwayatan, karena beliau sangat dipercaya.
Juga jawaban yang ketiga, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam kitabnya yang dikenal dengan As-Sahih. Yang tentu saja hal itu bisa dijadikan hujah atau dalil. Seandainya hadis tersebut tidaklah sahih menurut Bukhari, lalu mengapa ia memasukkan hadis tersebut dalam kitab sahihnya? Ya. Sementara Imam Bukhari itu rahimahullah, kalau beliau mau tulis hadis di dalam kitab Sahih Bukharinya, itu beliau mencari tahu sumber langsung. Kalau ada orang bilang si fulan mendengar dari fulan, dicari tahu dari mana dia sumber aslinya ini, hadis ini. Ditemui sama dia, ditanya benar dari dia, dicari tahu tentang orang itu jujur atau tidak, baru diambil hadisnya. Itu pun sebelum ditulis di buku beliau, beliau sholat dulu 2 rakaat. Minta petunjuk sama Allah. Ini benar gak? Kalau benar hatinya tenang, ditulis sama dia. Makanya dari sekian ratus ribu hadis yang dihafal, ditulis dalam kitab Sahih Bukhari 6 ribuan sekian hadis. Ya. Maka ini hadis masuk dalam situ. Yang keempat, Al-Bukhari membawakan hadis ini secara muallak atau ditulis di bagian bawah buku beliau. Namun di sisi lain beliau menggunakan lafaz jazam atau memastikan. Dan di sini beliau bukan menggunakan istilah tamrid atau hanya perkataan telah diriwayatkan. Tapi beliau memastikan kalau langsung Hisham mengucapkan kalimat tersebut. Arti meriwayatkan dari situ. Maka ini sudah jelas bahwasanya memang ini diterima oleh Bukhari. Dan Imam Bukhari umumnya kaum muslimin menerima hadisnya. Begitu juga yang kelima, seandainya berbagai alasan tadi, yang 4 itu Ibnu Qayyim bilang ditolak, maka hadis ini tetap sahih karena bersambung, karena dilihat atau dinilai dari sanadnya atau jalurnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain atau dikuatkan dengan hadis yang lain, yaitu hadis disebutkan Ibnu Hibban, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadisnya adalah yang menguatkan itu ya. Kata baginda Nabi SAW dari Abu Malik Al-Asy'ari, sama orangnya radhiyallahu anhum, la yashrabanna nasum min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat yakhsifullahu bihimul arda wa yaj'alu minhumul qirarata wal khanazir. Sungguh akan ada orang-orang dari umatku yang meminum khamr, lalu mereka menamakannya dengan selain namanya, ya, mengubah namanya. Ini tidak beralkohol lah, ini begitulah, apa saja, atau minum sedikit saja nggak apa-apa. Mereka dihibur dengan musik dan alunan suara biduanita atau para wanita penyanyi ya. Allah akan membenamkan mereka ke dalam bumi dan dia Allah akan mengubah bentuk mereka menjadi kerah dan babi. Hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Ya. Sebagian ulama hadis mengatakan dimaksud juga di sini dikutuk oleh Allah, diubah wajah mereka bisa berubah menjadi seperti hewan, atau memang dasarnya pada saat mereka ditenggelamkan oleh Allah karena longsor, karena banjir, ya, ditenggelamkan oleh Allah dan mereka bercampur baur dengan tanah yang kotor, akhirnya muka mereka berubah seperti hewan ini. Hadis yang ketiga dari Nafi' rahimahullah, Maula Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini dikenal dengan sanad emas dalam hadis. Kalau dari Imam Malik ke Nafi' ke Abdullah bin Umar, ini sanad yang luar biasa dipercaya. Beliau mengatakan, Sami'a Ibnu Umar sauta zammari atau zammarah ra'i zammara ra'i fawada'a isba'aihi fi udhunayhi wa 'adala rahilatahu 'anit tariq wa huwa yaqul ya Nafi' atasma' fa aqulu na'am qala fayamdi hatta qultu la qala fawada'a yadayhi wa 'ada ar-rahilata ila at-tariq wa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'a lamma sami'a sawta zammarati ra'i fa sana'a mithla hadha. Ibnu Umar berkata, kata Nafi', maaf, Ibnu Umar pernah mendengar suara seruling dari seorang pengembala. Kan biasa pengembala-pengembala itu kan meniupkan serulingnya. Pernah satu kali Ibnu Umar lewat dan mendengar ada serulingnya seorang pengembala. Lalu beliau menyumbat kedua tangannya atau telinganya, menyumbat kedua telinganya dengan kedua jarinya. Jadi dimasukkan jari di kupingnya, ditutup dua-duanya. Lalu beliau berkata, wahai Nafi', apa kau masih dengar suara itu? Kata Nafi', iya. Maka Abdullah bin Umar terus saja menjauh sampai aku mengatakan aku sudah tidak mendengarnya.
Pada saat aku mengatakan aku sudah tidak mendengar, artinya sudah jauh seruling itu, maka Ibnu Umar kembali ke jalur utama, kemudian melanjutkan perjalanan. Di sini teman-teman sekalian, Abdullah bin Umar lalu mengatakan, ini nasihatnya, beginilah aku melihat Rasulullah SAW ketika mendengar suara seruling dari seorang pengembala. Beliau melakukan seperti yang aku lakukan tadi. Hadis ini sanadnya hasan, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnad beliau. Hadis ini sangat jelas sekali bagaimana umat Islam seharusnya memahami dari pernyataan ya, para sahabat. Tadi disebutkan hadis ya, tentang ada umat ini yang menghalalkan musik bersamaan dengan zina, khamr ya. Dan subhanallah, kalau kita lihat tempat-tempat hiburan sekarang ini kayak seperti bersaudara ya. Harus kalau ada khamr ya, akan ada musik, akan ada zina. Ya, apalah namanya sekarang, karaoke kah, diskotik kah, ya ini sudah tempatnya ya. Dan subhanallah, ini kata para ulama, amal-amal soleh seperti juga jiwa orang ya. Jiwa orang yang baik, orang yang soleh, suka dekat sama orang yang soleh. Orang yang fasik suka sama orang yang fasik. Amal soleh juga begitu. Sekali kita buka pintu amal soleh, maka dia bisa menyebabkan kita buat amal soleh yang lain. Sekali antum jujur, akan baca Quran, antum akan berzikir, antum akan berdoa, antum akan berkata yang baik. Itu satu paket. Ya, sebagaimana yang lainnya juga ini satu paket. Ya. Dan ini tidak mungkin bersatu. Kata para ulama, ya, bisa dikatakan mustahil kalau musik itu bersatu dengan Al-Quran. Karena yang satu adalah jelas kalamullah, sementara yang satu dijuluki dengan mazamirus syaitan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nanti akan kita jelaskan hadisnya berhubungan dengan masalah itu. Kita akan dengarkan sebagian pernyataan salafus saleh berhubungan dengan masalah nyanyian ini. Ibnu Mas'ud berkata, selain daripada tafsir tadi Luqman ayat 6 dan ayat 7, beliau mengatakan nyanyian menumbuhkan kemunafikan dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan sayuran. Al-Qasim bin Muhammad pernah ditanya tentang nyanyian. Lalu beliau menjawab, aku melarang nyanyian padamu dan aku membenci jika engkau mendengarnya. Lalu orang tadi menyatakan, apakah nyanyian itu haram? Al-Qasim pun mengatakan, wahai anak saudaraku. Ini kalau bahasa santun mengambil atau menasihati orang. Jika Allah telah memisahkan yang benar dan yang keliru, lantas pada posisi mana Allah meletakkan nyanyian? Artinya Allah menyebutkan dalam tafsir Luqman. Ini Al-Quran, 5 ayat pertama, dan ayat 6 dan ayat 7 disebutkan nyanyian. Lalu di mana kau ingin letakkan nyanyian? Kau mau halalkan kah? Gitu. Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada guru yang mengajarkan anaknya. Isinya diantaranya adalah, hendaklah yang pertama kali diyakini oleh anak-anakku dari budi pekertinya, supaya akhlaknya bagus, dia bisa hafal Quran, dia bisa menerima ajaran agama yang kau ajarkan, adalah lahirkan kebencian pada nyanyian. Karena nyanyian itu berasal dari syaitan dan ujung akhirnya adalah murka Allah. Ini perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Aku mengetahui dari para ulama yang terpercaya bahwa mendengarkan nyanyian dan alat musik serta gandrung padanya hanya akan menumbuhkan kemunafikan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan rumputan. Demi Allah, kata beliau, menjaga diri dengan meninggalkan nyanyian sebenarnya lebih mudah bagi orang yang memiliki kecerdasan daripada bercokolnya kemunafikan dalam hati. Sekarang kita pindah teman-teman sekalian ke pendapat imam madhab. 4 imam madhab. Abu Hanifah rahimahullah pernah ditanya tentang musik. Maka beliau mengatakan atau beliau membenci nyanyian dan menganggap mendengarnya sebagai satu perbuatan dosa. Imam Malik rahimahullah juga pernah ditanya, barang siapa yang membeli budak, kata beliau, di pasar, lalu ternyata budak tersebut adalah seorang bidu wanita atau penyanyi, maka hendaklah dia kembalikan budak tadi karena terdapat aib padanya. Imam Syafi'i berkata, ini tadi itu Imam Malik ya. Kita sudah sebutkan juga tadi Abu Hanifah. Imam Syafi'i berkata rahimahullah, nyanyian adalah suatu hal yang sia-sia yang tidak aku sukai. Karena nyanyian itu adalah seperti kebatilan. Siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan nyanyian,
maka persaksiannya ditolak. Tidak boleh dijadikan saksi menikah, tidak boleh dijadikan saksi utang piutang, ditolak. Hanya dengan dengar saja. Dan Imam Ahmad, madhab yang keempat, rahimahullah, Ahmad bin Hanbal berkata, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati dan aku pun tidak menyukainya. Ini masih sama Talbis Iblis di halaman 280. Syekh Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan rahimahullah, tidak ada satupun dari 4 ulama madhab yang berselisih pendapat mengenai haramnya musik itu. Ini tentu perkataan para ulama ya yang dinukil. Jadi ini bukan pernyataan kita yang disebutkan di sini ya. Tapi ini perkataan para ulama. Saya kuatkan lagi ada pendapat lain disebutkan dalam buku Ruhul Ma'ani di halaman 21 jilid 21 halaman 67. Ini buku khusus berbicara tentang mazhab Hanafi. Dinukil di situ bahwasanya Abu Hanifah rahimahullah berkata nyanyian itu adalah haram dalam semua agama. Buku ini karya Al-Alusi, Ruhul Ma'ani jilid 21 halaman 67. Dan At-Tabari berkata, Abu Hanifah membenci nyanyian dan menghukum perbuatan mendengar nyanyian adalah dosa. Sebagaimana Ibnu Qayyim nukil tadi dalam Talbisul Iblis. Imam Malik juga dinukil, Ishaq bin Isa At-Tabbah berkata, aku bertanya kepada Malik bin Anas mengenai nyanyian yang dilakukan oleh sebagian penduduk Madinah. Jadi kebetulan Imam Malik tinggal di Madinah, ada sebagian orang Madinah dengarkan musik, maka ditanya hukumnya kepada beliau. Beliau mengatakan tidak ada yang melakukan hal itu, maksudnya menyanyi di negeri kami ini, di Madinah, kecuali orang-orang yang fasik. Ini disebutkan riwayat Al-Khallal dalam Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahi Anil Munkar, halaman 142, dan ini sanadnya disahihkan oleh Syekh Albani. At-Tabari berkata, adapun Imam Malik atau Malik bin Anas, maka beliau telah melarang dari menyanyi dan mendengarkan nyanyian, dan ini adalah madhab semua penduduk Madinah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku mendapati di Irak sesuatu yang diberi nama dengan takbir. Takbir itu seperti alat untuk digunakan musik ya. Yang dimunculkan oleh orang-orang zindiq. Zindiq itu orang yang jauh dari agama. Guna menghalangi orang-orang dari membaca Al-Quran. Disebutkan oleh Ibnu Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilya jilid 9 halaman 146. Ya. Dan ini dengan sanad sahih dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dan kalau kata para ulama takbir itu alat musik tadi dibolehkan, maka tentu Imam Syafi'i tidak akan melarang perbuatan tersebut. Begitu juga dinukil ya, Ibnu Qayyim al-Jauzi juga masih mengatakan murid-murid senior Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum ajma'in mengingkari perbuatan mendengarkan nyanyian. Sementara dalam mazhab Hambali atau Hanabila, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad berkata, aku bertanya kepada ayahku tentang nyanyian, maka beliau menjawab, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, saya tidak menyukainya. Dan ini cukup banyak statement yang diangkat tentang perkataan Imam Ahmad rahimahullah, tapi yang jelas Ibnu Taimiyah berkata, menyimpulkan Imam 4 mereka telah bersepakat mengharamkan alat-alat musik yang merupakan alat permainan yang tidak berguna. Dan sekian banyak statement yang dinukil dari mereka berhubungan dengan masalah itu. Baik, ini adalah statement 4 orang atau 4 madhab tentang masalah itu. Saya sempat susun juga beberapa tulisan. Di antaranya adalah ada juga statement para sahabat. Abdullah bin Umar berkata, yang wafat tahun 73 Hijriah radhiyallahu anhu, pernah melewati sekelompok orang yang sedang melakukan ihram dan di antara mereka ada seorang yang bernyanyi. Maka beliau radhiyallahu anhuma berkata, ingatlah doa-doa kalian tidak akan diterima. Jadi beliau lewat, ini sahabat Nabi Abdullah bin Umar anhuma. Pas lihat di antara orang pakai ihram ada di antara mereka yang nyanyi-nyanyi lagi pakai ihram. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, selama orang ini ada dan dia lakukan perbuatan ini, enggak diterima doa kalian. Abdullah bin Abbas yang wafat tahun 68 Hijriah radhiyallahu anhu berkata, rebana ya, itu haram, al-ma'azif, alat-alat musik juga haram, al-qubah atau gendang yang sejenisnya juga haram dan suring juga haram. Ini semua perkataan yang disampaikan oleh mereka dan cukup banyak sekali statement-statement yang disampaikan oleh para ulama ya, seperti perkataan Umar bin Abdul Aziz tadi ya.
pada gurunya muridnya. Kemudian ada juga Imam Al-Ajuri rahimahullah yang wafat tahun 360 Hijriah. Beliau mengharamkan nyanyian dan alat musik dalam kitabnya Tahrimun Nard Wasyatranj Wal Malahi. Beliau rahimahullah berkata nyanyian itu haram dilakukan dan haram mendengarkannya berdasarkan dalil dari kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah, perkataan para sahabat radhiyallahu anhum dan perkataan mayoritas para ulama kaum muslimin. Imam Abu Bakar bin Walid At-Turtushi Al-Fikri rahimahullah wafat tahun 520 Hijriah. Beliau juga salah satu pembesar madhab Maliki, berkata dalam kitabnya Tahrimus Sama', ya, artinya hukum tentang haramnya mendengarkan nyanyian. Beliau mengatakan, ya, kemudian bertambah banyak kebodohan, sedikit ilmu dan perkara saling kontradiktif sehingga di kalangan kaum muslimin ada yang melakukan maksiat dengan terang-terangan. Kemudian semakin lama mereka semakin bertambah jauh hingga sampai kepada kami bahwa ada sekelompok saudara kami dari kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberi mereka petunjuk dan juga kepada kami yang telah digelincirkan oleh syaitan dan telah sesat cara berfikirnya. Mereka senang kepada nyanyian dan permainan yang sia-sia. Mereka mendengarkan nyanyian dan musik serta menganggap hal itu sebagai bagian dari agama yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka telah menentang kaum muslimin dari para sahabat dan tabi'in. Mereka telah menyimpang dari jalan kaum mukminin yang telah menyalahi dan telah menyalahi para fuqaha, para ulama 4 madhab dan para ulama pengemban risalah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis teman-teman sekalian, dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Hadis ini, ya, dinukil bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inni lam anha anil bukai walakinni nuhitu an sautaini ahmakaini fajirain. Aku tidak dilarang, aku tidak melarang kalian menangis. Kalau sedih, ya silakan nangis kalau emang betul-betul membutuhkan tangisan. Namun aku dilarang atau aku larang kalian dari 2 suara bodoh dan penuh dengan kemaksiatan. Sautu inda nugmati lahwin walaibin wa mazamiru syaitan. Yaitu suara nyanyian hiburan atau kesenangan dan permainan dan lagu-lagu syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, wasautu inda musibatin latmi ujuhin wa syakku juyubi warannati syaitan. Dan yang kedua yang aku larang kalian adalah kalian mengangkat-angkat suara, teriak-teriak pada saat terjadi musibah, menampar wajah, merobek baju dan jeritan-jeritan syaitan. Di sini kan saya teman-teman menutup ya apa yang saya susun dari tulisan ini. Nanti akan kita baca dulu apa yang ditulis oleh penulis juga di sini. Musik dan nyanyian ini ada dalam Islam yang dibolehkan, tetapi umumnya ulama menyimpulkan di 2 hal. Yang pertama ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Abu Bakar pernah masuk rumahku dan di dekatku ada 2 orang perempuan kecil dari wanita Ansar sedang bernyanyi tentang apa yang dikatakan orang Ansar pada masa perang dulu. Lalu aku berkata, keduanya bukanlah penyanyi. Ya. Lalu Abu Bakar masuk dan berkata, apakah seruling syaitan ada dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal itu terjadi pada hari raya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan ini hari raya kita. Ya, artinya ini dibolehkan. Kalau hari raya, 2 orang wanita, anak kecil melantunkan suara di depan Aisyah, wanita juga. Yang kedua ketika pernikahan. Hari ini berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari, menceritakan tentang anak kecil yang menabur rebana dan bernyanyi di acara pernikahan sahabiat yang mulia Rubayy' binti Muawwidh radhiyallahu anhum ajma'in. Pada saat itu Rasulullah SAW tidak mengingkari adanya hal tersebut. Dan juga berdasarkan hadis yang pernah Nabi SAW sampaikan dalam hadis yang sahih, pembeda antara yang halal dan yang haram adalah menabur rebana dan suara dalam pernikahan. Dalam pernikahan. Artinya selain daripada ini dianjurkan untuk setiap muslim menjauhinya. Saya akan lanjutkan teman-teman sedikit, saya bacakan apa yang ditulis oleh penulis ini karena tadi saya baru bacakan di halaman 117 tafsir surah Luqman. Ada beberapa poin yang beliau tuliskan di sini, saya bacakan dulu, tidak panjang insya Allah.
Beliau menukil hadis tadi dari Abu Amir atau Abu Madik al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kelak akan ada dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr dan alat-alat musik. Sudah kita katakan diriwayatkan Imam Bukhari itu di jilid 10 halaman 51. Juga dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna bi hadhil ummah khasafun wa kadhafun wa maskhun wa dhalika idza syaribul khamra wattakhadul kainati wa darabu bil ma'azif. Kelak nanti akan ada dari umat ini terjadi 3 hal. Ada orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi karena longsor. Ada orang yang dihujani batu, badai yang keras. Dan ada orang yang diubah bentuk mereka. Yaitu jika mereka dari umat ini, umat Islam, meminum khamr, mengundang para biduanita atau para penyanyi wanita dan menabuh atau membunyikan musik itu sendiri. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan juga Tirmidzi menyebutkan di nomor 2212 dan disebutkan dalam silsilah hadis sahih oleh Albani nomor 2203. Kata beliau, Nabi SAW melarang genderang. Lalu mengatakan seruling adalah suara orang bodoh dan tukang maksiat. Para ulama terdahulu seperti Imam Ahmad berdasarkan hadis-hadis sahih yang melarang alat-alat musik secara mutlak. Telah menetapkan haramnya alat-alat musik seperti kecapi, seruling, rebab, simbab dan lain-lain. Tidak diragukan lagi alat-alat musik modern yang kita kenal sekarang termasuk dalam kategori alat-alat musik yang dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan alat-alat musik yang modern ini lebih cepat mempengaruhi mabuknya jiwa daripada alat-alat musik zaman dulu yang telah diharamkan dalam beberapa hadis. Menurut penuturan para ulama, diantaranya Ibnu Qayyim berkata, keterlenaan dan mabuknya jiwa akibat pengaruh nyanyian lebih besar bahayanya daripada akibat minum arak. Kemudian tak diragukan lagi, pelanggaran akan lebih keras dan dosanya akan lebih besar jika alat-alat musik tersebut diiringi dengan nyanyian, baik oleh biduan atau biduawati atau biduanita. Lalu bahayanya akan lebih bertumpuk jika untaian kata-kata syairnya berkisah tentang cinta, asmara dan kecantikan wanita atau kegagahan pria. Karena itu tidak mengherankan jika para ulama menyebutkan nyanyian adalah sarana yang menghantarkan pada perbuatan zina, menumbuhkan perasaan nifak di hati. Dan secara umum nyanyian dan musik adalah tema besar zaman ini yang melahirkan banyak fitnah. Musibah itu semakin menjadi-jadi setelah pada saat ini kita saksikan musik menyelusupi setiap benda dan ruang. Seperti jam dinding, bel, mainan anak-anak, komputer, pesawat telepon dan lain-lainnya. Untuk menghindari berbagai hal di atas sungguh memerlukan kekuatan hati yang tangguh. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita penolong atau Allah menolong kita semuanya. Amin insyaAllah. Allahu a'lam. Baik begitu saja teman-teman sekalian. Semoga Allah SWT berkahi majelis kita. Jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga apapun yang sedang kita lakukan dari kesalahan diganti oleh Allah SWT menjadi pahala. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Saya harap tenang dulu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.